wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Safwan Ramadhanti, Yasira Yasmin, Sailan Ayu Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah rukun iman dan ihsan yang dipimpin oleh Bapak Amin Nurbaidi. Nah, oke, selanjutnya langsung aja kita mulai untuk yang pertama, yaitu pengertian rukun iman dan ihsan. Rukun iman adalah tiang-tiang fondasi keimanan dari seseorang muslim. Apabila ia memiliki dan mengamalkan rukun iman, maka ia akan memiliki keimanan yang kuat. Nah, rukun iman sendiri terdapat 6 yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, yang keempat beriman kepada para rasul, kelima beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman kepada takdir. Nah, selanjutnya pengertian ihsan. Dikutip dari buku Ingin Hidup Sukses dan Berkah, awali dengan basmalah. Nah, untuk ini yang diriwayatkan oleh Haji Usin S. Artiasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Malaikat Jibril tentang pengertian ihsan. Malaikat Jibril mengubah dirinya menjadi seseorang berpakaian putih dengan rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda seorang musafir. Nah, selanjutnya yaitu dalil ihsan. Dalil ihsan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari bumi dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkar kecuali bagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya, peran rukun iman dan ihsan. Peran rukun iman dan ihsan ada 9. Nanti saya akan bacakan kurang lebih 5. Yang pertama yaitu menambah kekayaan kita. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menambah ketaatan dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah atau ibadah dan menjauhi larangannya sehingga kita akan selalu ingat pada Allah. Dan yang ketiga, mereka yang beriman kepada Rasul tentu akan mengikuti ajaran para Rasul sehingga mereka pun akan terhindar dari berbagai macam dosa. Dan yang keempat, mendapatkan ampunan, maka mereka yang beriman pada Rasul juga akan mendapatkan ampunan atas segala dosa yang pernah dibuat. Dan yang kelima, mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah. Dan yang keenam, mendapatkan kasih sayang orang tua karena tentu orang tua kita menyukai anak yang berperilaku baik dan rajin beribadah. Ketujuh, dijauhkan dari kesulitan, karena bila kita berperilaku baik, pasti akan menghadapi kesulitan. Kesulitan banyak dan bersedia menolong kita. 8, terjaganya lingkungan kita, karena baiknya amalan kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. Yang ke-9, Allah jauhkan dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk, karena orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik oleh Allah. Selanjutnya, C. Teknik pembentukan karakter tangguh dan istiqomah. Yang pertama, pembentukan karakter tangguh. A. Mampu mengendalikan hidupnya. Yang dimaksud mampu mengendalikan hidupnya, yaitu di dunia ini adalah dua jenis orang, mereka yang mempercayai akan takdir, dan mereka yang percaya mampu mengendalikan sesuatu sebaliknya. Terus yang B, fleksibel, yang berartikan hidup tak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Akan ada kejutan-kejutan di dalamnya, bersifat fleksibel, menghadapinya membuat Anda terbuka terhadap sesuatu yang tak terduga. C. Mau belajar dari kesalahan. Sebuah kesalahan bisa membuat Anda runtuh, tetapi bisa juga menjadi pelecut untuk berhasil di masa depan. Anggap saja kesalahan ini sebagai latihan yang akan menguatkan Anda. D. Punya tujuan spesifik. Tak memiliki arah atau tujuan hidup bisa membuat Anda tidak jelas dalam mencapai sesuatu.
Yang E, menerima diri sendiri. Menerima dan mengakui kemampuan diri sendiri tidak hanya membuat Anda lebih percaya diri, tetapi juga memberikan kekuatan untuk memiliki kehidupan yang berbahagia. Selanjutnya, 2. Pembentukan karakter istiqomah. A. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu menjauhi apa yang menjadi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. B. Melaksanakan sholat 5 waktu dalam tempat dan waktunya. 5 waktu tepat pada waktunya. C. Belajar terus-menerus dalam hal kebaikan sampai benar-benar paham. D. Selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. E. Selalu menjalankan kewajiban pada rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau terbebani. Selanjutnya A. Dalil istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa sekuat-kuatnya manusia, ia tidak akan mampu beristiqomah dengan sebenar-benarnya. Hal ini diriwayatkan dalam hadis yang artinya istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu untuk istiqomah dan semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah. Meski dirasa sulit, tetapi Rasulullah tetap menganjurkan umat muslim untuk terus beristiqomah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah doa dengan bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya ucaplah Allahumma 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 dini wa sadini. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan jadikanlah aku benar dan lurus dari seluruh perilakuku. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala bersabda, yang artinya sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan kepada Allah, yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, selanjutnya ini yang keempat, di nilai-nilai karakter tangguh dan istiqomah dalam era revolusi 4.0 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yasira Yasmin. Saya yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Safa. Selanjutnya yang D, nilai-nilai karakter tangguh dan istiqomah dalam era revolusi 4.0. 1. Religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja atau kerja keras, tangguh, tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, yaitu gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat, kerja sama dan bahu-membahu, menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama,
musyawarah, mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Yang kelima, integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan normal dan moral atau integritas moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia komitmen, moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu, atau terutama penyandang disabilitas. Kelima, nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antar manusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa, nilai-nilai religius melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sekian video presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jika ada kekurangan, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.